Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kartu yang akan saya ambil nanti. Oke guys, kali ini saya akan kembali mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan. Sesuatu hal apa yang akan mengubah sifat egoismenya itu terhadap diri kamu? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang akan mengubah sifat egoismenya itu, guys. Nah, wak geng, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi di balik dari kartu di depan saya ini akan mengarahkan terhadap situasi yang bisa memberikan suatu pembelajaran terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu? Pembelajaran apa yang akan menghancurkan sifat keegoisannya tersebut? Wah, geng. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Moon. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu The Moon. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini, wak geng. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja saya kategorikan sesuatu hal yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh tubuh. Sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, ataupun terhadap pembicaraan saya di awal perkataan saya, terlebih dahulu, saya ingin menarik dari posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Baik secara perasaan, baik secara pemikiran, dan baik secara jiwa spiritual kamu. Dimana ketika diri saya ingin menarik posisi energi kamu untuk saat ini, saya merasakan posisi energi kamu tersebut sedang tidak pada tempatnya.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang ada situasi yang sedang kamu pikirkan, di mana ketika diri kamu memikirkan situasi tersebut, seakan-akan membuat diri kamu selalu gelisah, selalu membuat diri kamu kacau. Nah, sebelum saya lebih lanjut kembali untuk membuka beberapa kartu yang belum saya bukakan ini, saya pun ingin bertanya terhadap diri kamu untuk saat ini, Wak Geng. Di mana pertanyaan saya ini cukup sederhana dan cukup simpel. Apa yang sedang kamu rasakan di dalam tubuh kamu? Saya mengulang kembali. Apa yang sedang kamu rasakan di dalam tubuh kamu? Pertanyaan kedua, apa yang sedang kamu sembunyikan untuk saat ini? Pertanyaan ketiga, apakah untuk saat ini diri kamu sedang menerima situasi pertengkaran, baik terhadap energi baru kamu ataupun baik terhadap energi di masa lalu kamu? Saya ingin bertanya terhadap ketiga pertanyaan tersebut terhadap diri kamu, Wak Geng. Akan tetapi, ketiga pertanyaan saya tersebut cukup diri kamu yang lebih mengerti, cukup diri kamu yang lebih memahami tersebut. Kenapa saya ingin bertanya terhadap ketiga pertanyaan tersebut? Karena memang ketiga pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Mungkin untuk saat ini diri kamu saya kategorikan ada seseorang yang selalu berusaha untuk mengendalikan posisi energi kamu sehingga diri kamu merasa sangat kacau. Dimana ketika diri seseorang ini mengendalikan posisi energi kamu, bisa saja berupa hal mistis atau berupa black magic. Kamu bisa merasakan sendiri dan kamu bisa berpikiran secara logika, kenapa ketika diri kamu berusaha untuk berkomunikasi terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan, komunikasi tersebut selalu gagal, dan kenapa manusia yang pernah kamu fokuskan ketika ingin kembali terhadap diri kamu, seakan-akan manusia tersebut tidak mampu untuk mengeksekusikan hal tersebut. Kamu bisa bermain secara akal logika kamu, Wak Geng. Di sisi lain, saya pun masih menarik dari hal black magic tersebut. Mungkin diri kamu bisa merasakan di dalam tubuh kamu. Kamu bisa merasakannya, Wak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun masih ada kaitannya terhadap ketiga pertanyaan yang saya lontarkan terhadap diri kamu. Di mana ketika diri kamu menghadapi situasi pertengkaran, karena memang ada satu energi yang saya lihat selalu memberikan diri kamu suatu kebohongan, selalu memberikan diri kamu suatu kesandiwaraan, dan selalu diri kamu dimanipulatif. Ini dia, Wak Geng. Akibat dari kemanipulatifan tersebutlah diri kamu selalu menerima situasi kematian. Situasi kematian yang saya katakan bukan secara fisik tetapi secara aspek lainnya. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dan mengaitkan terhadap topik yang saya kaitkan tadi, yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini
ada sesuatu hal yang begitu sangat misterius, ada sesuatu hal yang begitu dia sembunyikan, di mana ketika diri dia menyembunyikan hal tersebut, itu adalah permainan kelicikan yang selama ini dia mainkan. Seseorang ini benar-benar saya kategorikan penuh dengan kelicikan. Akan tetapi, kelicikan yang dia pergunakan untuk menyimpan hal misterius tersebut itu akan mengarahkan diri dia di dalam situasi yang benar-benar situasi kematian, geng. Tidak akan sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak akan sesuai dengan keinginan dia dan tidak akan sesuai dengan harapan dia. Ibaratnya, apa yang dia tanam itu yang akan dia tabur. Mungkin diri kamu sudah menerima suatu kabar dari diri dia atas perbuatan kelicikan dia, yang dimana kelicikan tersebut ujung-ujungnya suatu keterpurukan dari posisi keuangan. Saya yakin diri kamu sudah mendengar kabar keterpurukan dari diri dia. Kita lanjut terhadap kartu berikutnya. Muncul kartu Dekariot. Muncul kartu Dekariot. Kamu bisa melihat sendiri ada hitam dan ada putih. Dimana ketika hitam dan putih ini, apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, yang dimana ketika diri saya melemparkan ketiga pertanyaan di awal pembicaraan saya tadi, seharusnya diri kamu bisa mengambil satu keputusan agar diri kamu tidak berada di dalam zona tersebut. Karena kemunculan kartu Dekariot ini, geng, ketika diri kamu bisa mengubah dan mengambil satu keputusan dari situasi ketiga pertanyaan yang saya lontarkan, ada suatu kestabilan yang akan kamu dapatkan dan ada situasi kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ini dia, geng. Kedua kartu yang saya pegang ini sama-sama mengisyaratkan dan berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Akan tetapi, saya akan mencoba untuk mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu kedua ini. Seakan-akan seperti apa yang saya katakan tadi, seseorang yang penuh dengan kelicikan itu akan membuat diri dia di dalam situasi karma. Kelicikan itu akan mengarahkan diri dia di dalam suatu kehancuran yang saya kategorikan boom, secara berkeping-keping. Tinggal menunggu bom. Kapan bom ini meledak, dia akan hancur. Pertengkaran, perselisihan, perdebatan yang dia mulai secara licik, itu akan kembali terhadap diri dia di dalam hubungan yang dia jalankan terhadap pihak ketiga dia. Ini orang benar-benar sangat licik mengabaikan diri kamu, di mana ketika diri kamu mempertanyakan kenapa diri dia mengabaikan diri kamu, justru diri dia memberikan suatu pertengkaran. Mengabaikan diri kamu, ketika diri dia mengabaikan diri kamu, mempermainkan suatu kesandiwaraan dan memperlakukan diri kamu secara licik diam-diam. Wow, luar biasa. Seharusnya diri kamu bisa bangga ditinggalkan oleh diri dia. Karena secara tidak langsung, sang alam semesta sudah mempertunjukkan dan sudah memperlihatkan bahwasannya seseorang tersebut tidak baik, geng.
Ini dia kartunya. Geng. Kuak, kuau. Selamat pagi, dunia tipu-tipu. Kamu sudah ditipu. Kamu sudah ditipu, kamu sudah dimanipulatif, kamu sudah dilicik secara materi, secara perasaan, secara pemikiran, secara pekerjaan. Boom, dia menikmati keuntungan yang dia berikan. Ini dia, Wak Geng. Wak. Sampai keseleo bibir saya, Wak Geng. Mengatakan wak. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu The Tower, di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Akan tetapi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Tower apabila saya mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Bisa saja untuk saat ini diri kamu di dalam pemikiran kamu sedang berusaha keras untuk memperbaiki sesuatu hal yang pernah dia rusak dari kehidupan diri kamu. Kamu sedang berusaha di sini memperbaiki atau membangun suatu pondasi agar pondasi tersebut semakin lama semakin kuat. Kata pondasi saya kategorikan berupa materi dan pekerjaan dan hubungan diri kamu terhadap anak. Ini dia, Wak Geng. Kamu sedang berusaha di dalam pemikiran kamu. Hutang piutang tidak jadi masalah, yang penting diri saya bisa memberikan suatu kebutuhan terhadap tanggung jawab yang saya pegang ini. Sebenarnya, kalau saya mencoba untuk menerobos dari perasaan kamu saat ini sedang bersedih, ingin menjerit, dan ingin bertanya-tanya. Kapan diri saya seperti orang di luaran sana? Kenapa diri saya tidak memiliki pasangan seperti orang di luaran sana? Yang selalu memberikan kenyamanan, tetapi pasangan saya selalu memberikan diri saya suatu penderitaan. Status memang memiliki pasangan, tetapi seakan-akan tidak memiliki pasangan. The Tower. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang saya kategorikan di awal pembicaraan tadi, menyembunyikan sesuatu hal yang akan mengarahkan terhadap diri dia situasi pertengkaran, di mana pertengkaran tersebut akan memberikan diri dia suatu kehancuran dan akan berada di dalam titik nol. Titik nol, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Devil. Wow, muncul kartu The Devil. Kartu iblis. Kemunculan kartu The Devil berunsurkan tanah kembali, yang dimana berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus dengan kata The Devil, di mana kata The Devil ini apabila diri saya mengarah terhadap posisi energi yang sedang kamu miliki, kamu sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi, di mana ketika diri kamu sedang berusaha untuk membangun suatu pondasi tersebut, kamu pun di sisi lain sedang memperjuangkan sesuatu hal. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu perjuangkan, tetapi setidaknya untuk saat ini saya berusaha untuk melihat pemikiran kamu. Ada yang kamu perjuangkan di sini, Wak Geng. Apakah menyangkut perihal anak atau memang menyangkut terhadap aset atau menyangkut terhadap bisnis atau menyangkut terhadap posisi materi kamu? Ada yang kamu perjuangkan.
Di sisi lain, kemunculan kartu The Devil ini pun apabila diri saya kembali fokus terhadap posisi energi kamu, saya melihat ada situasi pemikiran yang sangat kacau yang dimana ketika diri kamu menerima kekacauan tersebut, fisik kamu pun sedang drop. Fisik kamu sedang melemah di sini yang saya lihat, Wak Geng. Sedang sakitkah atau memang diri kamu menerima kabar penyakit dari pihak keluarga? Karena The Devil ini kartu iblis yang mengarah. Kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Devil ini, sesuatu hal yang dia sembunyikan atas dasar kelicikan akan mengarahkan diri dia di dalam pertengkaran, di mana pertengkaran itu akan membuat diri dia hancur, dan kehancuran itu akan membuat diri dia tidak nyaman dan penyakit. Atau bisa saja seseorang yang pernah kamu fokuskan mengabaikan diri kamu dalam kondisi sakit-sakitan. Atau bisa saja seseorang yang pernah kamu fokuskan dalam waktu dekat akan menerima suatu penyakit dari penyakit seks yang suka mengganti-ganti pasangan. Karena selama ini diri dia selalu mencari suatu kepuasan, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya, muncul kartu Five of Coin. Kamu bisa melihat sendiri seseorang yang ingin meminta bantuan, di mana ketika seseorang ini meminta bantuan, mengemis. Bisa saja dalam waktu dekat atau memang sudah terjadi, diri seseorang tersebut datang dan berkomunikasi terhadap diri kamu untuk mengemis meminta bantuan. Bisa saja untuk saat ini diri dia datang terhadap diri kamu mengemis bantuan atau mengemis minta kembali terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Ada situasi momen yang akan menghancurkan sifat ego dia nanti sini. Yang akan menghancurkan sifat ego dia secara berkeping-keping di sini, guys. Tinggal menunggu boom, meledak. Boom, meledak. Boom, meledak. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Eight of Swords, 8 pedang yang mengikat satu orang, di mana ketika 8 pedang ini mengikat satu orang, seakan-akan pedang tersebut akan membuat diri dia berada di dalam situasi tekanan batin dan situasi kebuntuan. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kemunculan kartu Five of Coin, ketika diri dia mengemis meminta bantuan terhadap diri kamu atau mengemis meminta bantuan terhadap orang lain, bantuan tersebut buntu. Ketika diri dia mengemis untuk meminta kembali terhadap diri kamu, itu tidak akan pernah terjadi karena memang diri kamu menerima diri dia. Apabila diri kamu menerima diri dia, kamu akan berada di dalam situasi tekanan batin seperti di masa lalu. Kamu tinggal pilih, Wak Geng, menerima diri dia atau menolak. Atau menolak. Atau menolak. Kalau saya menutup kartu ini, masih mengangkat kartu ini. Bagaimana kartu selanjutnya? Wow, bukan saja tekanan batin, bukan saja situasi kebuntuan, muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Pedang inilah yang akan menghancurkan diri dia secara berkeping-keping. Berusaha untuk membangun sesuatu hal agar diri dia stabil, tetapi ketika diri dia membangun sesuatu hal tersebut, itu hanya sekedar omong kosong belaka. Ingin mempertunjukkan diri dia bahagia di hadapan kamu, tetapi sebenarnya
nonsen, wak geng, omong kosong. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Dead. Kartu yang berbicara terhadap situasi kematian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat diri kamu tidak mendengar kabar The Dead. Nazubillah min jalim, mudah-mudahan tidak terjadi. Tekanan batin, buntu, kacau, dan situasi kematian. Dalam waktu dekat ini, bisa saja di bulan 5 atau menuju bulan 6 awal, kamu akan menerima kabar yang membuat diri kamu secara fantastis. Kamu akan terkejut, wak geng. Unsur air, Pisces, Cancer, Scorpio. Unsur udara, Capricorn, Taurus, Virgo. Unsur air kembali, Pisces, Cancer, Scorpio. Unsur air kembali, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Seakan-akan air dan tanah sama-sama saling melengkapi. Ada situasi kesensitifan yang begitu sangat-sangat besar akan dia rasakan dalam waktu dekad ini, wak geng. Oke, wak geng, sekian dulu informasinya dari beberapa kartu yang saya ambil ini. Pertengkaran yang akan menghancurkan sifat ego dia ketika diri dia mengabaikan diri kamu. Oke, wak geng, salam kartu tarot, salam zodiak.